Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Serkas Busawer. Saya mahasiswa ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya, yaitu sejarah masyarakat sipil di Indonesia. Nah, kali ini saya berperan sebagai dosen dan saya akan membahas sedikit sejarah tentang masyarakat sipil di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia sendiri berawal dari kata istilah yang dari Nabi Muhammad. Istilah itu pertama kali ditemukan di kota Madinah karena merujuk pada ciri-ciri masyarakat ideal pada saat tempo itu memiliki arti madani, sehingga masyarakat keyakinan kata itu kian berkembang dan menjadi rujukan bagi John Locke Montesquieu untuk membuat konsep masyarakat sipil dan demokrasi. Nah, berikut ini adalah era kemunculan masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri sebagai terjemahkan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim, yaitu Perdana Menteri Malaysia kala itu. Ia memperkenalkan masyarakat madani ini pada Festival Istiqlal pada tahun 1965. Lalu setelah itu masuknya konsep masyarakat madani sendiri di Indonesia. Konsep masyarakat madani masuk di Indonesia itu lahir dari hasil festival IMI atau Ikatan Cendekiawan Islam Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini adalah suatu wadah organisasi Islam yang muncul didirikan pada tahun 1991 dengan restu dari Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Nah, berikut ini adalah perkembangan konsep masyarakat sipil di era Orde Baru. Perkembangan konsep masyarakat sipil di era Orde Baru, mereka mengembangkan gerakan pro-demokrasi dengan memperkenalkan konsep masyarakat sipil di era Orde Baru. Nah, selain itu, konsep ini juga ditawarkan sebagai counter terhadap hegemoni negara yang begitu masif melalui aparat militer, birokrasi, dan para teknokratnya. Sehingga konsep masyarakat sipil ini lebih dimaksudkan untuk mengcounter dominasi ABRI sebagai penjaga utama eksistensi Orde Baru. Nah, setelah itu ada juga peran Soeharto yang membantu perkembangnya masyarakat sipil Indonesia. Nah, jadi peran Soeharto itu dalam konsep masyarakat madani ini berkembang sebagai pendanaan dari masyarakat sipil. Istilah masyarakat madani sendiri ini merupakan diperkenalkan dalam kalangan Islam politik. Perkenalan kalangan Islam politik ini menjadi lebih populer karena didukung oleh Soeharto yang secara berhati-hati mengurangi keterlibatan ABRI dalam jabatan sipil. Karena pada tempo itu hampir semua aspek lini itu pada saat Orde Baru itu hampir dikuasai oleh ABRI, sehingga Soeharto ini membantu untuk mengurangi persaingan ABRI, dan juga pada saat itu juga Soeharto mengalami beberapa ancaman dari negara-negara pendonor dan juga ABRI karena sistem pemerintahan pada saat itu dan yang dirasa kurang stabil dan lebih menonjol pada sistem otoriter atau sistem yang ditunggangi secara tunggal oleh presiden, sehingga mereka merasa kurang puas dan mau melakukan intervensi dan lain sebagainya, sehingga ia melibatkan masyarakat sipil ini sebagai sebuah tameng untuk melindungi eksistensinya dari baik ABRI maupun ancaman dari luar, sehingga ia mempertahankan eksistensinya ini melalui keterlibatan dari masyarakat sipil. Namun pada akhirnya dia terlengser, tapi kita pada saat ini tidak membahas hal itu, tapi membahas peran Soeharto dan keterlibatan masyarakat sipil pada era Orde Baru yang saling melibatkan dengan Presiden Soeharto pada saat tempo itu. Berikut ini kita berlanjut pada perkembangan masyarakat sipil pada era reformasi. Itu berawal ketika Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil dan menggantikan Presiden Soeharto menjadi presiden. Ia juga merupakan seorang ketua
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada saat tempo itu, sehingga ia mempopulerkan masyarakat sipil ini di tengah-tengah bangsa kita, dan juga memberikan ruang dan kesempatan untuk para masyarakat untuk juga melibatkan diri atau membentuk kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya, sehingga berkembang hingga saat ini. Mungkin begitu secara singkat dari saya. Kalau ada kurang dan salahnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.